Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan 25 September 2023. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat walafiat. Alhamdulillah, belum juga mulai berangsur-angsur sehat, tapi belum fit kayak biasa. Tapi karena kerinduan dengan jamaah ini, biar hari ini ulun tampil seadanya di hadapan pemberataan. Moga bisa mengobati rasa sakit, kurang sehat yang ada, dan insyaallah berlanjut. Ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'zariyun jawazin sakhabil aswaq jibatun bil lail himarin bin nahar alimun bid dunya alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sangat membenci. Maka apabila yang membenci ini Allah, tidak ada yang bisa mengasihi dalam kehidupan kita. Yang menyayangi Allah, tidak ada bisa membenci dalam kehidupan kita. Seluruh manusia membenci kita. Kalau Allah menyayangi kita, maka suatu saat Allah akan buat orang yang benci itu untuk sayang kepadanya. Seluruh dunia ini menyayangi kita. Kalau Allah membenci kita, maka Allah balikkan hati manusia yang sayang itu, suatu saat akan benci kepadanya. Maka kalau ditanya nang di dalam hidup ini apa yang kita cari? Keridhaan Allah, kesenangan Allah Ta'ala. Itu yang paling utamakan. Ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala qabla ayyalqah, sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Artinya apa, ibu-ibu? Kita satu saat nanti akan dipertemukan dengan Allah dengan berbagai macam pertemuan yang menggambarkan apa yang kita lakukan di dunia. Jika kita melakukan sesuatu yang membuat Allah senang kepada kita, maka kita akan bertemu dengan kemesraan dan keindahan. Layaknya seorang kekasih dan yang dikasihi, tentu lebih daripada itu. Tapi manakala panas lah.
Manakala apa yang kita lakukan di dunia ini segala sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala, maka akan bertemu dengan Allah juga dengan pertemuan yang Allah murkai. La yanzuru ilaihim nazarar rahmah. Allah nanti kada mau pandang mereka itu dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah kada mau pandang dengan pandangan kasih sayang, berarti pandangan Allah pandangan kebencian. Sesama manusia aja pandangan kasih sayang dengan pandangan kebencian itu jauh berbeda. Nah, hadis yang kita angkat hari ini, Allah Ta'ala membenci setiap orang yang ja'zariyun, keras lagi sombong. Keras lagi sombong. Mun bahasa Banjar itu pengarasannya kada bebatas. Salah bujur dikarasinya. Biar salah asal mengarasi. Allah benci orang yang keras. Baik keras dalam hati ukurannya atau keras dalam pembicaraan. Atau keras dalam menyampaikan tema-tema dalam dakwah. Itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah orang yang dakwah itu pakai sumpah serapah. Ada kan ya? Jangan gamat pian, ada kan ya? Nah, ya itu. Artinya pian jadi saksi, ulun jadi saksi. Banyak yang dakwah itu pakai sumpah serapah. Bangsat, kurang ajar. Itu bukan dakwah. Kalau menurut almarhum guru kita Kiai Haji Arifin Ilham, itu dakwahnya air comberan, kata beliau. Dakwahnya air comberan. Tetap airnya mengalir, tapi yang mengalir kok kotor. Ada dakwahnya air hujan. Didatanginya, dikelilinginya dunia ini dengan menyampaikan dakwah. Kada berpilihnya yang didakwah itu siapa, yang penting muslim. Ada dakwahnya air sumur. Ustadznya kada tapi sehat lagi, tetap di rumah, tapi baca kitab. Santri-santri, murid-murid datang mengambil ilmu ke rumahnya. Ini air sumur. Sumur itu bisalah bergerak, kada bisa. Tapi menampung air yang sangat banyak, diambil airnya. Ada dakwahnya itu air comberan, keliling dakwah tapi dengan sumpah serapah, dengan bangsat, kurang ajar dan macam sebagainya. Allah murka tipe manusia seperti ini. Kemudian yang terakhir ada dakwahnya air PDAM. Apabila dibayari hanya keluar. 2 bulan tertunggak disegel. Adalah tukang dakwah yang kayak ini? Mungkin ada. Pakai transaksi dulu. Ayo aku mau siap ke sana. Umpamanya pesawat PP, kemudian hotelnya di mana aku tinggal, meninggali keluarga berapa, hitung. Kada ketampungan panitia. Ini dakwahnya air PDAM. Jangan dibayari 2 bulan, kada mengalir lagi. Iya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah bersihkan hati kita dalam menyampaikan dakwah. Sekalipun dakwahnya, temanya dakwah, manakala disampaikan dengan caci maki, Allah murka. Allah murka. Disampaikan dengan kelembutan, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panggillah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Hikmah itu dengan bijak, dengan kata-kata yang mengurangi paling tidak. Kalau perlu jangan ada dalam kata-kata yang disampaikan itu menusuk, mencaci, menghina orang lain. Ada seorang laki-laki datang kepada khalifah. Kata laki-laki itu, "Khalifah, aku akan mendakwahimu dengan bahasaku yang sangat kasar dan Anda tidak perlu marah dengan dakwahku ini." Rupanya tipenya yang datang nih apabila berdakwah tuh caci maki.
Kata Khalifah, hadang dulu. Dulu ada orang yang diperintahkan Allah untuk berdakwah. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan ada orang yang diperintahkan Allah untuk didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Siapa yang didakwahi? Fir'aun. Fir'aun manusia yang paling buruk di muka bumi. Mungkin di Banjar ini kalau kau mencari setingkat Fir'aun, buruk benar. Artinya dihitung kesalahannya itu luar biasa. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Wa qulu qawlan layyina. Musa, Harun, berdakwalah kalian kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, jangan kasar. Kata Khalifah, aku tidak seburuk Fir'aun, dan anda yang ingin mendakwahiku tidak sebaik Nabi Musa. Aku tidak seburuk Fir'aun. Fir'aun yang buruk Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan dakwahnya dengan apa? Dengan lembut. Engkau tidak, artinya aku mendakwahi Nabi Musa, aku tidak seburuk Fir'aun dan engkau tidak sebaik Nabi Musa. Maksudnya apa? Apapun temanya di muka bumi ini, utamakan akhlakul karimah dalam dakwah itu. Insya Allah ibu-ibu, kajian kita kayak ini kada langgang jika kita tidak semua mampu menahan diri kita daripada ucapan yang menyinggung orang lain. Itu pun ada sekung berdua nang merasa unak-unak tersinggung dan macam sebagainya, tapi kita buka pintu kemaafan kepada kita. Langgang berjalan sekian lama. Kenapa? Kita menjaga diri untuk tidak menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar kepada sesama. Oh, inya salah, jangan pun inya, kita pun juga bisa salah. Yang namanya manusia itu bisa salah. Jawazin, rakus. Allah benci kepada orang yang kasar, sombong, dan rakus, tamak. Dalam bekerja berusaha, yang diutamakan apa? Dapat. Sumbernya halal atau haram kada pernah dipikirkan. Bahkan ada ucapan, jangan pun yang halal, yang haram pun. Memang yang haram itu ngalih daripada yang halal. Mengerjakannya harus ngumpat-ngumpat, mengerjakannya harus sembunyi-sembunyi. Kalau yang halal terbuka untuk kita kerjakan. Jadi Allah sangat benci dengan orang yang keras dan sombong. Di samping kekerasan, kesombongan, angkuh. Suka menilai orang lain rendah. Apabila bicara sepasti mendungu-dunguakan orang lain. Bubuhannya tuh bubuhan dungu. Ibu-ibu mengerti lah arti dungu? Apa artinya? Apabila ada yang suka mendungu-dunguakan, ini kesombongan yang luar biasa. Ini kesombongan yang luar biasa. Jangan terkecoh kita dengan seseorang yang pintar dalam berbicara tapi menghina kepada orang lain. Menghina kepada orang lain. Rasulullah SAW katakan tidak akan mendapatkan surga orang yang sombong. Batarul haq wa qamtun nas. Kesombongan tuh menolak kebenaran dan menghina manusia. Dinasihati kada mau menerima manusia, semuanya kada ada yang pintarnya. Sidin aja seorang anak pintar. Oh, ini berbahaya. Jangan ikuti arah pendapatnya, akan menjerumuskan setiap manusia. Akan menjerumuskan setiap manusia. Kada ada yang pintarnya kita nih. Ilmu yang diberikan kepada kita sehingga kita tahu ini Allah Ta'ala. Pada saat penjadian Adam alaihissalam, malaikat sedikit protes. Bukan protes keras kepada Allah, tapi ya Allah, engkau jadikan Adam yang nanti anak buahnya menjadikan pertumpahan darah.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami bertasbih kepadamu setiap saat, memujimu setiap saat. Kenapa maka menjadikan Adam? Ujar malaikat. Cuma malaikatnya aja kita kada tahu, maka tahu nang mana malaikatnya nang menangati menjadikan manusia. Kalau hendak dipikirkannya aja tak. Ini proses kami nih. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami memuji kepadamu ya Allah. Sementara anak cucu Adam nanti akan menjadikan pertumpahan darah di antara kita. Apa kata Allah Ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku tahu pada ikam. Nang ikam kada tahu tu aku tahu. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam asma, nama yang ada di dunia ini. Diajari oleh Allah. Dan nama-nama itu ditanyakan kepada malaikat. Malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini yang maksud ulun. Jangan secuil ilmu yang ada pada kita membuat kita sombong dan menganggap orang lain rendah. Menganggap orang lain rendah. Sifat seperti ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ajari Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ini apabila ada sambalnya, apabila ada asamnya, ini ngarannya soto. Itu kan ada bersambal basam kalau biasanya beliuran ulun buat di rumah sakit 8 hari. 8 hari kada ditekang pang, cuman sabar dulu. Tapi hikmah alhamdulillah 5 kilo berturun. Dan jangan bernaik-naik lagi, rasa ringan sudah. Ini ngarannya ini ngarannya ini. Apabila ada ketupatnya besantan haruan bebakar, ketupat kandangan ngarannya. Kemudian ditakunakan Allah Ta'ala malaikat. Malaikat ini apa ngarannya? Ada tahu malaikat, kada dipedakan ngarannya. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masuci engkau ya Allah. La ilma lana. Hamba ni kada ada berilmu kecuali nang pian padahakan. Adam pun tahu itu ngarannya ketupat kandangan karena dipadahakan. Jika ketupat kandangan contohnya ulun aja mencontohkan nang ketupat kandangan. Nah, jadi itu. Jadi jangan ilmu yang ada pada kita membuat kita sombong kepada sesama. Membuat kita membodoh-bodohkan dengan orang lain. Dan ini adalah ciri takabur. Dan takabur adalah tidak mendapatkan bagian surga. Kemudian Allah benci kepada apalah ulun minum nang puasa nang minta maaf. 8 biji setiap pagi obat apa-apa kada tahu lah. Kada tahu ngaran obatnya apa-apa. Tapi hendak baik ya dia minum. Sakhabil aswaq. Allah membenci orang yang suka teriak-teriak di pasar. Kuriak-kuriak di pasar. Apa? Kada ada sopan santun, kada ada akhlak yang bisa dia tampilkan, berteriak-teriak di pasar. Biasanya salajurnya nang berteriak-teriak tuh orangnya kadang-kadang dalam kondisi mabuk dan macam sebagainya. Wajibatun bil lail. Allah sangat benci orang yang seperti bangkai malam hari. Oh. Bangkai malam hari itu mengertilah. Mulai malam sampai pagi kada bebangunan. Guring semalaman suntuk. Kayak bangkai apabila masuk malam. Apalagi sebelum guring
parut dikanyanginya dahulu. Kada bae elanan. Allah benci kepada orang yang tidurnya kayak bangkai. Karena kita ada waktu untuk tidur dan kita ada waktu untuk bangun dari tidur. Kapan kita tidur, kapan kita bangun itu diatur. Ada malam-malam dalam waktu-waktu tertentu yang disuruh kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan hamba Allah itu orang yang melewati malamnya tapi tidak pernah tertinggal sujud dan qiyam. Takbir, sujud, ruku, sujud, takbir lagi. Karena sholat malam itu dikerjakan dengan rakaat yang banyak. Paling tidak kita mengerjakan sholat malam itu berapa? 8 tambah 3 11 22 kali sujud setiap malam. Kada sanggup namun kada dilatih. Kemudian dia kayak Papang Ustadz, teman tahajudnya 2, witirnya 1, boleh aja untuk pemulaan. Tapi seterusnya harus ditingkatkan. Kemudian Allah tidak suka himarin bin nahar, nang kaya keledai siang hari, berabut mencari makan tanpa berpikir ada satu kewajiban yang dilaksanakan kepada Allah. Kalau kita hidup nih, makan, minum, kawin, iya, kada ubahnya nang kayak siapa? Kayak himar, kayak kerbau, kayak sapi. Itu pun Allah pernah menggambarkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu lebih buruk daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu. Nabi kada suka orang yang siang hari hanya berpikir makan, usaha, makan, kada pernah berpikir yang lain. Ada 2 kepastian yang kita lewati. Kepastian pertama, hidup. Kita sedang hidup. Hari ini satu kepastian hidup yang diberikan jarak-jarak tertentu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila ajal itu sampai, kada bisa ditunda dan kada bisa dimundurkan. Artinya apa? Kehidupan pasti memang. Tapi berapa lama kita hidup? Itu batas-batas itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyebutkan, jadikan umur nih kayak es batu. Umur nih kayak es batu. Es batu itu kayak apa aja ganalnya, lunuh akan hancur. Tinggal kita memanfaatkan es batu nih. Pian andak di dalam ranjang, paling ranjang pian nang basah. Pian andak disolokan comberan, jadi kotor airnya. Andak di tengah jalan, hancur. Ini umur manusia terus berkurang setiap hari. Tapi jika dimanfaatkan es batu ini, ada nang nikmat banar. Dibuat di dalam cirat, ditumpahi sirup cap mandau, ditambahi nyeuranum, minumnya tengah hari, kan nikmat berarti. Nikmat. Kada kawa jua ulun lagi bae minum itu. Dibatasi, tapi ini menjadikan rasa syukur kita. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang sabar manakala ditimpa oleh satu musibah sehingga kakinya terinjak batu, terinjak duri, kemudian dia sabar, maka waktu itu dosanya berguguran. Dosanya berguguran. Itu yang kita harapkan. Memang kita tidak berharap sakit sepanjang masa, tapi datangnya sakit selama sehat, maka mudah-mudahan menjadikan pengampunan dosa. Himarin bin nahar, kayak keledai di siang hari. Cinik dari pagi sampai sore, bekerja berusaha, tanpa memikirkan persiapan kepastian yang kedua. Apa kepastian yang kedua? Setelah hidup pasti mati. Kada ada yang kada saling matian.
adalah yang kada mati. Kada. Semua bergilir, ada yang datang, ada yang mati, ada yang datang, ada yang mati. Maka manusia yang paling cerdas, manusia yang bersiap-siap untuk menyongsong datangnya kematian itu. Persiapkan diri kita, satu saat kematian itu akan datang kepada kita. Lapaskan kalimat-kalimat mulia dalam mulut kita, karena pada saat dua orang Arab desa datang menemui Nabi. Wa qala ahaduhuma, salah satu daripada Arab desa itu berkata, "Ayyun nasu khair." Ya Rasul, manusia yang baik itu seperti apa? Maka Nabi jawab, pertanyaannya indah, dapat dipahami. Karena standar orangnya orang kampung, apabila betakun itu kada betele-tele. Ya Rasul, manusia yang terbaik itu kayak apa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Manusia yang baik, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik tuh manusia yang umurnya bertambah tua dan amalnya bertambah banyak. Tetap ukuran kebaikan manusia kepada apa? Kepada ketaatan. Apa artinya umur kita berpanjang-panjang kalau kita taat? Tidak taat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, biarkan Allah memanjangkan umurku seberapapun, manakala aku masih mau menundukkan dahiku untuk sujud di atas bumi Allah Ta'ala. Dan inilah harga kehidupan, ibu-ibu. Karena berharga hidup sekalipun disanjung oleh semua manusia, kalau dia tidak pernah meletakkan dahinya sejajar dengan kaki. Untuk siapa itu? Untuk Allah. Orang sujud tuh dahi sejajar dengan kaki. Kenapa bila sujud kaki diangkat kada kawa? Sejajar. Dan itu boleh dipersembahkan kepada Allah semata. Kepada Allah semata. 2-30 tahun kada bertemuan kuitan. Hamu kemudian bertemuan kuitan. Sujud di batis orang tua. Maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Karena sujud hanya kepada Allah semata. Mencium tangan pang, silahkan cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kayak papian sehatkah? Bahagiakan dia. Inilah sebuah ketaatan. Bukan dengan apa? Bukan dengan mencium telapak batis. Oh, tapi kan di bawah telapak batis mama tuh ada surga. Ayo kikih di situ adalah. Maksudnya tuh ketaatan. Ketaatan seorang anak kepada orang tua. Nah, alimin bid dunya, Allah benci kepada orang yang alim tentang dunia, jahilin bil akhirah, tapi jahil tentang akhirat. Tentang dunia apa aja ditakunakan dijawabnya. Tentang akhirat kada mengerti. Fatihah bu umur-umur kada beres-beres. Ujar orang rukun Islam tu 5, ujarinya rukun Islam tu 6. Tapa hurufnya rukun Islam lawan rukun iman. Kada mau belajar tentang dunia, kada kehitungan lagi. Dia mampu mengerjakan apapun wawasannya. Tapi Allah benci orang yang cerdas seperti ini, karena dalam kecerdasannya tidak pernah menyisakan sesuatu yang berhubungan tentang akhirat. Maka kadang-kadang di kajian kita sekali-kali kita bertamasa, berjalanan. Kemana berjalanannya? Ke alam kubur, ke padang mahsyar, ke timbangan, ke titian sirotol mustaqim, ke surga, ke neraka. Apabila kita bisa berjalanan ke tempat itu, buka Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang berbicara tentang itu. Ini menyadarkan kita. Kada setiap hari-hari ini yang dijajali dalam pikiran kita adalah kehidupan semata. Memang apa yang kurang dari media hari ini, apa yang terjadi di Saudi, ribut, hari ini sudah sampai kepada kita. Apa yang terjadi di belahan bumi, ada peperangan Ukraina dengan Rusia, sampai lawan kita kisahnya. Tapi yang kita jarang kita baca tentang apa? Tentang siksa kubur kayak apa, padang mahsyar tuh kayak apa, titian sirat tuh kayak apa.
Itu jarang kita kadang mendengarti sama sekali karena kita tidak pernah membaca tentang itu. Yuk kita suatu saat seminggu sekali kita berjalan lihati cerita mahsyar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dari ayat ini aja Pak menggigil kita. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, terhambur. Itu menandakan cerita hendak terjadi hari kiamat. Dalam ayat-ayat yang lain banyak berbicara tentang itu. Memang insya Allah kita akan melewati kiamat kubro itu. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Tapi itu akan dilewati oleh semua manusia yang hidup dan yang mati. Yang hidup dan yang mati. Bagus untuk kita baca ini, untuk bimbingan, tuntunan, kesadaran. Kayak apa di alam kubur, ya Allah ya Rabb, pada saat manusia itu disiksa, maka tertumpanglah antara tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Saking apa? Saking pres, terjepit. Tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri itu bertumpang. Sakit benar kalau kita membayangkan. Tapi ini tidak dialami oleh semua manusia. Manakala dalam kehidupan dunia kita sisihkan waktu untuk mempersiapkan ketenangan dan kebahagiaan di akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lawan kita sebadataan. Boleh pian anak pian takunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah yang bisa tanyakan adalah mengenai yang Bapak sampaikan tadi mengenai takabur sombong. Ada seorang yang mengatakan kita wajar takabur atau sombong atau haram. Karena kalau kita berpikir kita akan menjadi seorang atau diremehkan oleh seorang. Yang ini mengatakan adalah istri takabur juga Pak. Tapi menurut saya itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mohon solusi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jelas tadi Bu, yang mana wajarkah kita? Iya, ini ada seorang teman Pak, tapi istri Bapak juga Pak, mengatakan wajar saja kita bersikap sombong atau takabur. Kalau tidak demikian kita akan diinjak oleh seorang atau diremehkan. Jadi wajar saja bersikap sombong atau takabur gitu Pak. Jadi saya menurut begitu saya kalau tidak sesuai dengan apa yang sampaikan tadi. Mohon solusi dari Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang berikutnya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya juga kayak apakah hukumnya wanita dikasih itu Pak? Iya. Karena dia ini mau menuntut hak waris. Karena dia kan menggunakan mobil, rumah oleh lakinya. Bagaimana hukumnya? Iya. Silakan yang berikutnya. Ada lagi kah? Jawab dulu lah. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke meja. Salah satu diantaranya kesombongan.
Tema kita, Allah Ta'ala murka kepada orang yang sombong, keras. Karena apa? Karena sombong itu sifat Allah. Sombong sifat Allah. Kenapa jadi sombong sifat Allah? Karena Allah tidak pernah memiliki kekurangan. Al-Mutakabbir, Allah yang maha menyombongkan diri. Maka Allah murka manusia yang penuh dengan kekurangan ini mengambil milik Allah yang tidak ada kekurangan apa-apa. Jadi wajar sajakah, boleh sajakah kita sombong? Kemudian kita kata sombong diinjak-injak. Justru dengan kesombongan itu nanti akan terinjak-injak. Man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah akan hinakan. Itu hadis Nabi. Wa man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, Allah angkat. Artinya manakala aku bereja sombong daripada aku dihina-hina, itu akan terjadi kehinaan yang luar biasa. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah angkat derajatnya. Dan siapa yang menyombongkan diri, Allah akan hinakan. Karena tidak ada yang bisa menyombongkan diri kecuali Allah. Mungkin nangaran kita manusia ada selintas. Pada saat kita dicaci, dihina, bangkit rasa marah kita. Tapi setelah itu kembalikan bahwa yang memiliki keangkuhan, yang memiliki kesombongan itu milik Allah semata. Terserah Allah menyombongkan diri karena Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak punya kekurangan. Kemudian yang berikutnya, hukum wanita nikah siri. Manakala nikah itu dilengkapi dengan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, seorang wali nasab bapaknya atau saudaranya, 2 orang saksi yang hadir pada pernikahan itu, dan mas kawin yang disebutkan waktu nikah, maka pernikahannya sah. Ulun khawatir nikah siri hari ini kada melengkapi itu. Karena pada saat seseorang kami dinikahkan oleh pengulu sana, pada saat dicoba diteliti dari siapa pengulu mengambil perwakilan perwaliannya, sementara ayahnya kadada, memerinanya kadada, saudara laki-lakinya kadada. Pengulu kada berhak menjadi wali. Jadi nikah siri ini kadang-kadang salahnya di sini, kada melengkapi persyaratan pernikahan. Satu itu. Yang kedua, karena nikah siri ini kada tercatat, maka anaknya yang lahir sulit untuk diproses, membuat apa? Akta kelahiran. Akta kelahiran itu kan KTP orang tua laki-laki perempuan, kartu keluarga dan surat nikah. Sementara nikah siri ini kada bersurat nikah. Sampai pada proses penghujung, mati nang laki, nang bini hendak menuntut hak waris. Jika hak waris ini dibawa kepada patwa waris, maka patwa waris di pengadilan itu menetapkan yang tercatat. Yang tercatat. Ini ibu-ibu, sah kalau melengkapi pernikahan, tapi masa depan anak dan hak perwarisan maka kada sah, kada dapat. Kalau istri dapat seperberapa, seperdelapan pamannya. Jika punya anak, istri dapat seperdelapan. Seperdelapan itu jika istrinya 2, maka dibagi. Bini Tuhan, bini anom. Istrinya 3, bagi bertiga. Istrinya 4, bagi 4. Tapi istrinya resmi. Lamun istri yang tercatat kada mau melaksanakan kalau kada sesuai dengan catatan itu, syukur aja kalau umpamanya mendapat suami yang baik dan istri-istri suami yang baik sehingga kada tercatat pun nih bagian nikah. Banyak aja yang kayak itu, banyak aja prosesnya seperti itu. Tapi jika waris itu dibawa ke patwa waris, maka yang berhak untuk mendapatkan waris siapa? Istri-istri yang tercatat menurut ketentuan pencatatan. Nah, ibu-ibu. Kemudian
Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah menyuntik hidung yang sekarang disebut filler? Apa itu? Hah? Peluk? Oh, supaya mancung. Kalau pang hidungnya peluk lalu disuntik. Kalau supaya mancung, bergen kan usah disuntik-suntik. Biasanya suntikan yang kayak itu tuh bermasalah selanjutnya, ya. Imbah tuha tuh kada pesek lagi kada hidungnya. Jadi terima aja apa yang Allah berikan. Terima aja apa yang Allah berikan. Bagaimana hukumnya? Apakah harus bertobat? Ya, kalau sudah melakukan, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bertobat yang banyak lawan Allah Ta'ala. Tapi suntikannya jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang hubungannya dengan Allah sangat baik, mengerjakan sholat 5 waktu, sedekah, puasa, sunnah. Tetapi hubungannya dengan orang lain, dengan manusia kurang baik. Contohnya, kalau ngomong asal aja, kadang membuat orang sakit hati. Apakah orang itu memenuhi syarat masuk surga? Yang kedua, salat jenazah takbir keempat terakhir, itu kita baca doa apa? Bolehkah kita mengucapkannya dengan bahasa Latin, bahasa Indonesia mungkin? Karena kada hafal. Terima kasih. Jadi yang pertama, seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan orang itu mengatakan, ya Rasul, kami punya tetangga seorang wanita yang taat ibadahnya, sholat yang wajib, sholat yang sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, kemudian sedekah, infak selalu dilaksanakan. Tapi satu kelemahan wanita itu, tidak mampu menjaga mulutnya, sehingga tidak sedikit orang tersakiti dari ucapannya. Bagaimana ya Rasul tentang wanita itu? Nabi mengatakan wanita itu masuk neraka. Artinya ucapan yang tidak terjaga menggugurkan segala amal ibadahnya. Kemudian salat jenazah. Salat jenazah itu 4 takbir. Takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga umumnya di wadah kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu walil muslimin. Jika diselesaikan. Kalau kada selesai, Pak, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Sudah cukup. Sudah cukup. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sudah cukup. Amun kada hafal nang panjang. Jadi Fatihah, salawat pasti hafal. Nah, beda pada saat kita salat jenazahnya di Saudi. Kalau Saudi itu doa dihabiskannya dibaca pada takbir ketiga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Kemudian masukkan lagi di sana Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum waghfir lana wa lahum walil muslimin. Takbir keempat Allahu Akbar. Langsung ditutup dengan salam. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi mazhab Syafi'i dibagi 4. Fatihah, salawat, doa, dan doa lagi pada takbir keempat. Asal jangan 4 kali takbir itu dibaca Fatihah 4. Itu kada bujur. Yang pertama Fatihah, yang kedua qul huwallah, ketiga qul a'udzu birabbil falaq, dan keempat qul a'udzu birabbin nas. Ibu rahimakumullah. Kemudian ulun ingin sampaikan
pengumuman untuk donasi bantuan korban kebakaran kemarin di Belitung. Ada kotak donasi untuk membantu. Sudahlah, diredarkanlah ada kotak donasi untuk dibantu. Kemampuan dan kebiasaan kita membantu, Allah akan bantu kita. Lebih-lebih yang kita berikan bantuan adalah orang yang dalam keadaan kesusahan. Mungkin itu aja dulu Bu, apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sebertaan. Ulun tetap meminta kepada pian doakan, mudah-mudahan ulun sehat walafiat. Pian sehat walafiat. Insyaallah kita kajian besok ketemu lagi di Masjid Ar-Rahmah, selanjutnya di Masjid Al-Jihad. Dan mungkin setelah putaran ini aja, karena ulun insyaallah tanggal 1 Oktober umroh. Ustadz Trija 4 Oktober umroh. Jadi karena ulun tawarkan lon pian kayak apa selama kami di sana berdua-dua. Kadang itu kada anu jauh ulun menghitung sekalinya tapi imbay dalam terapi yang berbeda. Tapi imbay bedanya 4 hari. Karena kita bicarakan, ulun belum nelpon beliau. Kalau ulun sudah nelpon, ulun bisa sampaikan karena di kajian kita. Mungkin itu aja Bu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.